Pak Tizon, saya disuruh siapkan uang 40 miliar, saya nggak mau. Nggak ada sama sekali. Pak Prabowo dan sangat profesional, dan itu sudah terbukti waktu mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama. Parpol nggak minta mahar loh, hanya minta pengurusnya, anak cabangnya, rantingnya bergerak. Kalau 2 partai dukung kamu, 3 partai dukung kamu, semua minta digerakkan, bisa 100 miliar nggak cukup loh. Pemirsa, kita masih dalam diskusi mahar politik Lanyala versus Prabowo. Sekarang saya ke Pak Ustadz Al-Khattab yang juga hadir di konferensi pers Pak Lanyala. Dalam hubungan apa Pak Al-Khattab hadir di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mohon izin, kalau boleh saya bacakan ayat Quran dulu ya, yang terkait dengan ini ya. Boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini Pak Kardi insya Allah menjadi solusi mendasar ya, bagi persoalan mahar pilkada, pilgub, bahkan mungkin pilpres nantinya ya. Karena ayat ini menggambarkan bahwa model-model pilkada yang ada mahar-mahar dan juga biaya yang tinggi yang sebenarnya ini merupakan problem bagi kita semua, termasuk problem bagi Mas Nyala, problem juga dari Pak Prabowo ya. Saya nanti ceritakan yang saya maksud. Tapi ayat ini menggambarkan bahwa pemimpin harus memiliki uang yang banyak. Ini tradisi Bani Israel. Ternyata gitu. Jadi ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Samuel yang dimana sebelumnya Bani Israel meminta agar dikirim oleh Allah seorang pemimpin untuk mengalahkan Jalut atau Goliat, itu Allah memilih seorang Tolut, pemuda desa yang tukang angon sapi gitu ya. Tukang angon aja dia, bocah angon aja dia ini, yang disebut dalam tafsir Jalalain ya. Nah, itu orang-orang petinggi-petinggi Bani Israel ya, ketua partai zaman itulah kira-kira ya mungkin ya, kalau ada disebut partai waktu itu, mengatakan begini, kenapa dia kok yang dipilih jadi raja, kami lebih berhak dari dia. Kemudian disebut walam yu'ta sa'atan minal mal, dia si Tolut ini tidak punya uang banyak. Nah, jadi ukuran pada waktu itu kepemimpinan harus punya uang banyak. Nah ternyata Allah memberikan ukuran yang lain. Kata Nabi itu, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah memilih dia tanpa harus uang banyak. Dia pemuda desa, bocah angon, nggak punya uang banyak, tapi Allah kasih dia bastatan fil ilmi wal jism. Jadi ilmu yang luas dan fisik yang kuat. Nah ini ukuran kepemimpinan menurut Al-Quran. Dan saya lihat ini ada pada Mas Lanyala dan juga ada Mas Prabowo, Pak Prabowo ini. Jadi kedua-duanya ini layak untuk menjadi pemimpin gitu ya. Nah oleh karena itu saya melihat bahwa ketika saya diminta oleh Pak Faisal Assegaf, saya diminta untuk menjadi saksi atas pembeberan kasus ini, posisi saya tentunya adalah sebagai Sekjen FUI yang selama ini punya kedekatan juga dengan Pak Prabowo,
kedekatan dengan Pak Zul, Pak Amin Rais, juga dengan Habib Segaf Al-Jufri dan Pak Sohibul Iman. Malah Pak Lanyala ini saya baru dekat, baru ketemu pertama kali waktu di Jogja, di di tempat Pak Amin Rais ya gitu. Nah kalau nggak salah itu waktu itu. Nah oleh karena itu saya juga agak heran ketika di medsos saya dibully habis kenapa pasang badan untuk Mas Lanyala yang preman itu. Saya heran juga. Setahu saya Mas Lanyala itu kader Gerindra. Lah kalau kader Gerindra dibilang preman lah terus Gerindranya apa kan gitu kan, itu pertanyaannya gitu. Jadi saya menyesalkan pembicaraan di medsos yang menyebut bahwa saya pasang badan untuk seorang preman seperti Lanyala. Padahal saya tahu dari Pak Lanyala baru tadi juga saya tahunya. Saya tanya bener nggak sampean ini kader Gerindra atau preman gitu, karena banyak di medsos tuh beredar begitu. Akhirnya beliau kirim ke saya kartu Gerindra dari tahun 2009 yang ditandatangani oleh Sekjen Pak Muzani dan ketuanya yang sudah almarhum ya kalau nggak salah, saya lupa namanya itu. Mas Juli mungkin tahu siapa itu yang dulu itu ketua? Iya, Profesor Suwardi ya. Nah, ini betul-betul Gerindra berarti karena tahu ya gitu. Nah jadi jadi saya posisinya sebagai Sekjen FUI dan juga salah satu komponen dari aksi 212, bahkan kemarin kalau nggak salah Pak Karni ngundang saya ya sebagai panitia reuni 212 kan di sini. Nah jadi saya bersama Kiai Haji Abdul Rosyid, Bapak Aru Chef Asadullah dan yang lain-lain memang menjalankan amanat dari Habib Rizik Syihab sebagai imam besar yang kami akui di Indonesia ini, imam besar umat Islam ya Habib Rizik gitu ya. Ada temennya Pak Lanyala ini Habib Jamal, saya nggak akui sebagai imam besar gitu ya, tapi yang saya akui sebagai imam besar adalah Habib Rizik ya. Beliau berpesan pada waktu saya pergi haji kemarin agar menyampaikan pada para pimpinan partai untuk membuat koalisi 212 yang Pak Karni waktu itu tanya ke saya, mau bikin partai nggak? Saya bilang, oh kita nggak terpikir bikin partai, kita dukung partai-partai yang lurus dan kita luruskan partai-partai yang bengkok begitu. Itu yang seingat saya ya, kamu bisa dibuka lagi rekamannya. Nah jadi posisi saya, kenapa saya diundang oleh Pak Faisal adalah karena saya selama ini berhubungan dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan, 3 partai yang dipesan oleh Habib Rizik, dan di situ saya mengingatkan sebenarnya kepada pimpinan partai, mbok apa yang diamanahkan Habib Rizik itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk di Jawa Timur. Alhamdulillah untuk di Jawa Barat full kita lihat, kemudian di Jawa Tengah, tapi Jawa Timur kok tidak. Nah alasannya yang pernah saya dengar dari salah satu pimpinan partai, nggak ada yang berani maju Ustadz gitu. Terus saya bilang, loh itu saya berita Pak Lanyala itu gimana itu? Ini saya belum kenal loh dengan Pak Lanyala, saya baru cuma baca-baca berita gitu. Tapi dijawabnya, wah nggak bakal menang dia itu gitu kan. Nah jadi ya saya juga bertanya gitu, ada apa sebenarnya. Nah tapi prinsipnya begini, saya hanya menjalankan amanah dari Habib Rizik agar apa yang terjadi di DKI itu dikopas lah untuk provinsi-provinsi yang lain. Dan itulah kenapa saya menyebut bahwa para ulama yang sudah berjuang dan berhasil di DKI ya istilahnya meminta supaya apa yang dipesan Habib Rizik itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan kita minta jalur khusus istilahnya untuk beberapa orang yang kebetulan tercatat oleh kami, salah satu diantaranya Pak Lanyala. Maksudnya jalur khusus itu ya jangan dipersulit lah rekomnya gitu loh. Nah kalau rekom dipersulit kan ceritanya Dani tadi udah panjang itu kan tadi. Nah jadi kita ingin supaya tidak dipersulit, karena apa? Supaya kami plong, para aktivis Islam, ulama, aktivis itu plong untuk memberikan dukungan ya itu. Jadi ini nggak ada urusannya dengan duit gitu ya. Maka sempat saya sampaikan ke salah satu
ajudan dari Pak Prabowo, saya ini bukan broker loh ya, bukan broker politik gitu, nggak ada urusan dengan duit gitu ya, tapi saya ingin semata-mata apa yang dipesan oleh Habib Rizik itu bisa dijalankan. Jadi kita pedomannya Surah Al-Baqarah ayat 247 yang tadi saya baca, menjadi pemimpin itu tidak harus punya uang banyak. Sebab kalau menjadi pemimpin harus punya uang banyak dulu, apalagi harus 300 miliar, 500 miliar. Ini kan begitu jadi gubernur, apa program pertama? Kan balik modal. Nah ini akan terjadi korupsi, ini yang kita tidak kehendaki. Negara kita ini kita kan ingin bersih, ya harus dimulai dari pilkada yang murah meriah lah gitu. Nanti mungkin perlu nih disusun strateginya bagaimana, dan saya sebagai sekjen FUI siap itu untuk mewujudkan pilkada yang murah meriah. Sebenarnya langkah kami itu test case saja untuk 5 orang ini supaya dinolkan, ya tidak ada ya kesulitan-kesulitan, apalagi mahar-maharan itu tidak ada. Nah itu yang posisi saya seperti itu. Nah oleh karena itu sama sekali tidak ada dalam pikiran saya untuk menyerang Pak Prabowo, menyerang PKS, menyerang PAN, tidak ada. Hanya ya kita kalau kecewa ya wajar lah ya, bahwa apa yang kita usulkan. Kecewanya hanya Jawa Timur atau lima-limanya nggak ada yang direkom. Iya nggak jadi nggak ada yang maju. Itu usulan pribadi Pak Khotot atau usulan saya bersama Pak Kiai Haji Abdul Rosyid, Pak Aru, tadinya kita itu mau ngusulin lisan, tapi karena Pak Kiai Haji Abdul Rosyid itu tidak bisa ikut hadir, ya maka kita buat tertulis dan beliau ikut tanda tangan, dan itu sudah saya sampaikan pada. Itu mewakili FUI atau mewakili 212? Ya tentunya kita sebagai sekjen FUI ya tentu tidak mewakili FUI, tetapi kita adalah para aktivis 212. Boleh dicek deh bahwa yang namanya Pak Khotot, Pak Aru, Pak Kiai Haji Abdul Rosyid itu pasti tidak mungkin bisa dilepas dari tapi 212. Ada pernyataan resmi dari Presidium 212. Oh, ini tidak ada hubungannya dengan Presidium 212. Nggak ada hubungannya ke kami. Nggak ada, karena selama ini yang ketemu dengan Pak Amin Rais, dengan Pak Zulkifli, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Habib Segaf Al-Jufri maupun dengan Pak Soebul Iman, itu saya atas nama FUI memang. Gitu. Jadi bukan atas nama Presidium 212. Kalau Presidium 212 kan ada sendiri gitu loh. Tapi mungkin pimpinan partai itu ya melihat 212 ini ya wajahnya orang-orang ini gitu loh. Pak Prabowo saya yakin kalau wajahnya Pak Kiai Abdul Rosyid, wajahnya Pak Aru itu ya yang mewakili kemarin yang di Monas, apalagi terakhir saya kan sekretaris panitia reuni 212. Ya tapi kalau itu suara pribadi 5 orang misalnya. Ya itu kan diterima oleh partai sebagai usul toh dong. Ya boleh aja kan ngusulin kan. Boleh aja ngusulin. Iya nggak masalah kan ngusulin. Nah tapi bahwa kemudian usulnya itu diputuskan oleh partai ya itu terserah partai. Nah dan kami merasa kecewa, ya boleh juga kan merasa kecewa karena kita pada prinsipnya ingin menjaga agar amanat Habib Rizik itu terlaksana, dan kita ini mau support full. Jadi saya dengan Pak Prabowo ini nggak ada permusuhan apapun, bahkan saya terkesan waktu saya ketemu dengan Pak Prabowo bersama para kiai di Hambalang, beliau mengatakan gini. Nah ini yang tadi saya katakan ada hubungan dekat, ya. Beliau mengatakan begini, bahwa memang pilkada ini mahal. Saya terpaksa harus mengatakan bahwa kalau ke saya ya nggak saya tanyain lulusan apa, keahliannya apa, tapi ya punya duit berapa. Nah ini sebenarnya keprihatinan Pak Prabowo kalau saya melihat ya posisinya. Jadi ini pilkada ini mahal gitu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo pernah menceritakan begini, bagaimana ini para kiai, para ulama, ya, misalnya dana saksi ini begitu mahalnya, bisa nggak para kiai ini mengumumkan kepada umat patungan begitu? Kita katakan insya Allah bisa. Ya kita patungan untuk selama apa yang diamanatkan oleh Habib Rizik itu dipenuhi, insya Allah kita akan full. Bahkan saya sudah merencanakan untuk mencari yang paling murah supaya bisa ditanggung oleh umat secara gotong royong. Pak Karni, saya ini aktivis sudah lebih dari 20 tahun
Dan saya ini tidak punya duit, tapi alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan besar yang itu hanya kalau model-model yang model parpol sekarang itu harus ratusan miliar atau triliunan, tapi saya bisa kerjakan alhamdulillah walaupun saya cuma urun 10 juta misalnya dari jadi menurut Pak Khotot ini yang minta duit Pak Lanyala ini siapa? Wah, itu saya nggak bisa mengatakan hal seperti itu karena saya sendiri kan tidak ikut ya. Yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo, beliau tidak pernah minta kepada siapapun dan beliau mengatakan prihatin kepada kepada biaya politik yang mahal. Saya dengar di media sebelumnya Pak Khotot juga termasuk yang menyala-nyala juga menyerang Gerindra. Itu gorengan itu media. Gorengan. Ya, saya kira nggak benar itu. Nggak benar. Tadi saya katakan Pak Prabowo itu minta kepada para kiai gimana kalau umat mengumpulkan duit. Loh, justru itu. Jadi kita mengatakan ya insya Allah kita mau coba ringankan, tapi kan kita harus test case dulu kan, calon-calon kita direkom apa enggak gitu loh. Kalau calon kita direkom, insya Allah kita akan kerja full, tidak memberatkan partai dan tidak memberatkan calon begitu. Nah ini masalahnya enggak direkom, ada apa kok enggak direkom gitu loh, itu pertanyaan kita. Baik, terima kasih Pak Khotot. Sekarang kita mau pindah gitu. Boleh enggak tambahin dikit? Apa tuh? Jadi maksud saya, marilah kita sudahi pilkada yang mahal ini. Kita sudahi, ya, kita sudahi, kita kembali kepada dululah yang dipilih oleh DPR, ya. Kalau perlu bahkan ditunjuk oleh presiden. Jadi sudah nggak ada biaya lagi gitu loh. Walaupun mungkin ada juga maklar-maklar ke presiden juga mungkin juga. Nah ini bangsa Indonesia ini, nah jadi ini saya mau usulkan. Kita sudahi, kita pakailah firman Tuhan. Tadi sudah disebut, jadi pemimpin nggak perlu mahal, nggak perlu punya uang banyak. Yang kedua, jadi pemimpin jangan korupsi. Nah saya melihat niat baik Mas Lanyala, itu dia tidak mau memberikan uang di depan, itu dalam rangka supaya tidak korupsi. Ini kan bagus, ini yang saya apresiasi gitu ya. Nah kemudian ya apa payung hukumnya? Apa kita kembali ke dekret 5 Juli 59 ya, yang mengukuhkan kembali Undang-Undang Dasar 45. Nah, nanti saya dibilang makar lagi, repot saya nanti ya. Nah, masuk lagi saya repot nanti. Nah jadi saya ingin ini satu usul nih Pak Karni ya. Sebelum pejabat itu diangkat supaya nggak rebutan jabatan, itu suruh baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 151. Waman yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang korup, maka nanti di hari kiamat dia akan membawa hasil yang dikorupsinya. Jadi sebelum tiap pejabat itu dilantik, suruh baca itu dulu. Di film, video, kalau perlu bacanya di sini ya, di ini. Nah kemudian kalau sampai dia korupsi, ya dia harus berani mengundurkan diri sebelum masuk pengadilan. Itu saya kira akan lebih bagus ya. Dan dari situlah dia ada budaya untuk tidak korupsi dan dia tidak mau membeli rekom yang mahal, ya kan? Karena buat apa nanti kan gitu. Nah, jadi saya kira kita perlu apresiasi Pak Lanyala, tapi kita juga minta mungkin bagusnya antara Pak Lanyala dengan Pak Prabowo ini ya lebih baik islah lah. Saya sebagai seorang muslim, Pak Prabowo muslim, Pak Lanyala muslim, kata Allah dalam ayatnya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Pak Prabowo bersaudara dengan Pak Lanyala, bahkan Pak Lanyala adalah kadernya dari tahun 2009, saya malah bukan kadernya gitu kan. Nah saya mengusulkan keduanya ini islah fa aslihu baina akhawaikum. Perdamaikanlah dua orang saudara kalian itu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang terbaik. Adapun yang sudah terbukti ada rekaman macam-macam, ya segera ditindak, dibersihkan supaya image daripada Partai Gerindra dan Pak Prabowo ini memang tidak ada bau-bau maklar rekom itu. Itu yang saya harapkan dan insya Allah kita umat Islam tetap solid akan mendukung partai yang lurus dan meluruskan partai yang bengkok. Demikian dari saya. Makasih.
Kalau Ustadz sendiri udah islah dengan Pak Prabowo? Saya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Nggak ada masalah. Apa yang harus diistilahkan? Siap saja kapan-kapan kalau Pak Prabowo mau datang ke rumah saya siap menerima begitu. Baik, ini katanya Supriyanto Ketua DPD Gerindra Jatim yang tadi disebut-sebut ingin minta jawabnya lewat telepon. Saya persilakan Pak Supriyanto. Selamat malam Pak Karni. Terima kasih banyak nih saya diberikan kesempatan. Ya. Karena semua yang dilakukan ini adalah rekayasa. Tidak benar. Kalau Pak Nyala itu mau nyakup, ngapain dia merekam semua orang? Terus pertanyaan saya, Saudara Daniel ini saya kan baru tahu bahwa beliau menelpon saya menyampaikan bahwa satu, Pak Nyala punya duit 1,2 triliun di perusahaan. Saya beritahu perusahaannya, bentar Pak Karni, saya beritahu perusahaannya namanya PT China Construction Yangtze River Indonesia. Duit itu hasil dari kongsi kerjasama proyek-proyek di Jawa Timur, bukan dari pengusaha Cina. Itu satu. Yang kedua, dia nawarin saya, si Saudara Daniel ini, sekarang dia udah kabur dari handphone saya, namanya nggak ada, profilnya udah nggak ada, tapi saya punya bukti-buktinya semuanya. Besok kita akan konferensi pers, ya, bahwa dia juga nawarin saya tidak hanya mau menyuap 3 miliar, 5 miliar, tapi dia juga mau menyuap saya dengan artis-artis cantik dari Bandung Artis Management. Ada 12 orang cantik-cantik ini dikirim ke HP saya. Saya tidak pengaruh karena memang saya selama ini diteror oleh Saudara Lanyala sendiri dan juga oleh orang-orang dari yang mengaku orangnya Pak Nyala, mau bunuh saya, mau menduduki kantor DPD dan sebagainya. Tapi saya tidak gentar dan cukup saya sampaikan kepada mereka, katanya Pak Nyala mau siapkan uang 500 miliar. Dan ditunjukkan duitnya dalam bentuk dolar begitu banyaknya oleh Saudara Daniel. Kalau perlu saya akan tunjukkan ini. Halo Pak Karni? Ya. Ya. Ya nggak mungkin ditunjuk. Daniel dalam bentuk uang dolar begitu banyaknya. Terus kemudian saya cuma bilang, satu, ini aja Pak Nyala kan udah pernah janji kepada partai kita. Satu, membawa dukungan Partai Demokrat. 13 kursi. Gerindra 13 kursi berarti bisa masuk. Yang kedua, membawa Pak Dekarwo kepada Ketua Umum. Yang ketiga, membawa dukungan-dukungan tertulis dari kiai-kiai kos di Jawa Timur. Di mana kita tahu, saya juga tahu, kiai kos di Jawa Timur siapa aja. Yang keempat, menunjukkan dana pemenangan kepada partai kita sebesar 170 miliar rupiah. Ya, 170 miliar rupiah. Jadi itu tunjukkanlah kepada partai kami. Kalau memang itu janjinya Pak Nyala, saya tahunya ini semuanya dari DPP. Saya ketua DPG, saya tidak bertanggung jawab terhadap pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur memang tanggung jawab DPP. Saya ke Jakarta dan saya diperintah, ini ada Pak Nyala mau mencalonkan Gubernur Jawa Timur dengan persyaratan dia akan satu tadi yang saya sebutkan tadi adalah membawa dukungan dari Partai Demokrat 13 kursi, menemukan Pak Dekarwo dengan ketum kami Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, beliau akan menunjukkan dukungan tertulis dari kiai-kiai kos Jawa Timur dan juga menunjukkan uang 170 miliar rupiah sebagai dana pemenangan. Kemudian saya bilang kepada Saudara Daniel, nggak usah besar-besar, cukup 170, nggak usah 170, 150 miliar pun. Oke, kalau semuanya itu sudah beres, tunjukkan kepada Pak Prabowo. Kalau mau saya ngantar. Saya sampai ngeledekin mereka, ya, sambil guyonan gitu ya, saya mohon maaf. Kalau perlu, PAN PKS itu nggak masalah lah, kita ini karena saya juga percaya, kalau mereka itu bisa menunjukkan itu kepada Pak Prabowo. Ya kan, ternyata apa? 2 hari kemudian, Partai Demokrat mendukung Bukovifa.
Apa yang dilakukan oleh Pak Nyala? Cuma ngamuk-ngamuk aja, semua kadernya suruh tarik dari Partai Demokrat. Jadi persoalan sekarang ini adalah bukan persoalan bukan persoalan masalah duit, tapi persoalan dukungan partai. Partai Gerindra tidak bisa mencalonkan Pak Nyala sebagai gubernur karena kita cuma 13 kursi. Coba tanya partai bersama Partai PAN, PKS, mau nggak mereka mencalonkan Pak Nyala? Demokrat, coba tanya sama mereka. Kalau mereka mau, misalnya Demokrat mau mencalonkan, selesai sudah, Pak Nyala bisa masuk. Dan saya sebagai ketua DPD itu diperintah oleh DPP. Kalau Pak Nyala misalnya diperintah oleh DPP, ini calon gubernur untuk Provinsi Jawa Timur, ya saya sebagai ketua DPD siap untuk bertempur untuk memenangkan Pak Nyala. Jadi selama ini saya cuma dituduh-tuduh ganjel, dituduh ini saya dibunuh, diburu, macam-macam. Ya kan, sekarang semua rekaman itu ada, terus maksudnya Pak Nyala ini mau nyagup, apa mau menyusup ke partai kita? Atau mau menghancurkan Partai Gerindra? Kenapa kok Partai Gerindra yang dibikinikan sama beliau? Coba bayangkan saudara Daniel tuh, tanya sama saudara Daniel, menunjukkan duit 1,2 triliun di perusahaan tadi, ya, China River Construction tadi, itu duit di luar dana-dana Pak Nyala yang disita oleh kejaksaan. Pak Karni, halo? Ya Pak Supri, tolong poin-poin yang Bapak mau bantah saja Pak, jangan melebar ke kemana-mana. Loh, enggak Pak, itu yang dituduhkan saudara Daniel Pak. Jadi saya kira ini saya sanggah tadi bahwa itu duit dari pengusaha-pengusaha Muslim, enggak. Bahwa itu dana punyanya Pak Nyala sendiri, DPT DPT China Construction yang River Indonesia ini, hasil proyek di Jawa Timur, itu kata saudara Daniel sendiri, ya. Maaf, kemudian tadi yang lain-lain bahwa itu semuanya adalah rekayasa yang dilakukan. Sesungguhnya Partai Gerindra ini Pak Nyala harus terima kasih kepada Partai Gerindra. Satu-satunya partai yang mau mencalonkan beliau adalah Partai Gerindra. Kita udah kita udah dua kali Pak Karni. Yang pertama dulu dengan Partai Demokrat, ternyata Partai Demokrat lari ke Kofifa, Pak Nyala ngamuk-ngamuk. Seluruh kadernya disuruh tarik dari Partai Demokrat. Terus kemudian dia bilang oke, ke Partai PAN. Kita kasih kesempatan dengan surat mandat kepada beliau, surat tugas kepada beliau. Nggak mungkin kita sebagai partai, ya kan, sebagai partai mendukung beliau, kemudian kita mencarikan partai juga sama wakil gubernurnya juga kepada beliau, kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi ini kan kita kasih surat tugas kepada beliau, jadi aneh kadang-kadang. Ini kasih surat tugas sama beliau dan beliau nggak mampu. Terakhir beliau udah ketemu sama PAN, udah sampaikan bahwa PAN tidak mau, makanya beliau menyerahkan surat tugas itu kepada Pak Prabowo. Loh, sekarang kok ditarik-tarik dengan uang saksi? Ya kalau nggak bisa calon, ngapain kita bicara uang saksi? Baik Pak. Kita udah nangkap maksudnya Bapak. Ya. Dan saya kira udah terbantah semua yang dibilang. Ya. Dan tunjukkan, saya minta 1 perak dari mereka. Gitu. Tolong tunjukkan, jangan hanya ngomong terus si Daniel. Saya baru tahu tuh Daniel, wajahnya di sini banyak nih nawarin saya perempuan banyak nih. Saya nggak peduli gitu loh. Jadi ini saya kira ini harus disampaikan kepada publik gitu loh, bahwa ini mafioso, ini mafia yang mau menghancurkan partai. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, sekarang kita bergabung dengan Pak Profesor Mahfud di Nagoya, Tokyo. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Kang Karni. Mahfud di sini di Nagoya, Jepang. Di mana? Di Nagoya, di Jepang, Pak. Ini udah hampir pagi, sebentar lagi saya juga mau ke bandara untuk kembali ke Indonesia. Baik. Bagaimana, Pak? Ya, begini, perlu sekedar masukan dari Prof. Fenomena di negeri kita sekarang ada isu, atau dari lama banyak isu tentang mahar politik. Dan saya kira ini melibatkan hampir semua partai. Tapi tentu saja tidak semua gubernur ataupun bupati atau wali kota yang terpilih pakai mahar politik. Dan tidak semua pengurus partai
menerima mahar politik. Tapi keluhan ini merata di seluruh daerah bahwa mereka dimintain mahar politik. Dan nyatanya memang untuk jadi gubernur atau kepala daerah di Indonesia itu biayanya tinggi sekali. Bahkan Dirjen Otonomi Daerah mengatakan perlu 60 miliar untuk jadi bupati di Pulau Jawa. Apa solusinya menurut Profesor? Baik, Bang Karni, terima kasih. Saya mulai dengan pengalaman saya dulu terkait dengan isu yang sekarang dibicarakan, yaitu soal uang antara Lanyala Mataliti dengan Prabowo atau dengan Partai Gerindra. Ya. Saya adalah salah seorang yang juga dihubungi secara resmi oleh Partai Gerindra dan juga oleh PAN. Kemudian PKS saya bersinggungan juga yang pada waktu itu mengajak saya untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur sebagai poros ketiga di antara Saifullah dan Khofifah. Pertama saya dihubungi dari PAN itu Pak Didik Mirahbini. Sekitar 4 November begitu nelpon saya bahwa PAN, Gerindra dan PKS akan mengusung saya berdasar pembicaraan pendahuluan. Nah, saya katakan saya tidak bersedia, tapi nanti kita lihatlah cari solusi lain kalau bagaimana sebaiknya untuk Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 14, Pak Didik Rahbini 14 November ketemu saya lagi di kantor Pak Yusuf Kalla di kantor Wapres ketika ada jamuan makan malam di rumah Wapres, juga mengatakan yuk kita bicarakan lagi. Saya pada waktu itu saya sendiri tidak siap untuk menjadi calon gubernur, saya bilang. Kemudian saya ketemu Pak Sohibul Iman pada saat Pak Jokowi mantu tanggal 8 November di Solo. Pak Sohibul Iman secara sekilas berbicara dengan saya, beliau mengatakan begini, Pak Mahfud ini teman-teman katanya mengusung Pak Mahfud, gimana kita ketemu yuk? Saya bilang saya tidak Pak, nggak usah diteruskan aja. Hanya sekilas itu dengan Pak Sohibul Iman. Kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan juga saya ketemu. Saya menyatakan saya tidak siap untuk ke sana, saya bilang. Kemudian pada tanggal 14 Desember, Pak Supriyanto, Ketua DPD Jawa Timur, sekitar malam jam 11 malam gitu, nelpon saya, Pak Mahfud, ini Pak Prabowo mau bicara, katanya, lewat telepon. Saya bilang, enggak bisa, saya sedang on air dengan sebuah televisi, saya bilang. Sebentar saja, kata dia. Lalu terputus. Lalu tanggal 18 bulan Desember tahun 2012, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani itu ke kantor saya di Jakarta ditemani 2 pimpinan Gerindra. Menyatakan Pak Mahfud, saya diutus Pak Prabowo yang sekarang sedang ke Eropa. Minta Pak Mahfud agar bersedia menjadi calon ketiga. Saya sambil bergurau begitu, waduh, masa saya suruh cari calon gubernur, tak punya uang dong, terlalu mahal itu calon gubernur. Partai Gerindra itu menyatakan dosa memikirkan uang. Kalau Pak Mahfud mau, ya nanti kita kita usahakan sama-sama. Tidak usah mikirin uang. Sama juga dengan Pak Zulkifli Hasan di luar konteks pencalonan gubernur itu, kalau ketemu saya, dia mengatakan kita mencari calon pemimpin Pak Mahfud yang tidak bisa pakai uang lah. Nanti kita sama-sama di PAN ini kita berjuang untuk itu gitu. Nah jadi dalam konteks ini tentu tidak semua orang diajak itu dimintai uang. Saya sendiri diajak sampai berkali-kali bahkan. Kalau Gerindra sekurang-kurangnya bersentuhan 3 kali dengan saya, tetapi tidak pernah minta uang dan saya tidak pernah mau. Begitu. Nah itu yang saya katakan sejauh menyangkut saya. Pak Karni kemudian kalau pertanyaannya tadi, bagaimana pilkada di Indonesia ini apakah tidak terlalu mahal dan apakah ada mahar? Saya seyakin-yakinnya meskipun tidak disebut mahar, hampir semua yang saya tanya calon-calon kepala daerah itu menyediakan uang untuk pencalonannya itu berdasar jumlah kursi dukungan. Misalnya saya punya kursi di DPRD sebanyak 5.
Itu harganya 2,5 miliar untuk provinsi. Itu calon-calonnya bilang kepada saya, sehingga misalnya ada seorang ketua partai berteriak-teriak dari Jakarta, partai kami tidak ada mahar, tapi di lapangan dia ngitung kursi. Berapa uang untuk setiap kursi? Kalau untuk gubernur antara 500 sampai 1 miliar tergantung provinsinya itu agak basah apa tidak, besar apa tidak. Tapi kalau di tingkat kabupaten kira-kira 200 sampai 250. Itu pada umumnya begitu, sehingga rakyat termasuk saya sama sekali tidak percaya kalau misalnya orang yang menjadi calon itu kemudian tidak dimintai uang. Ini pada umumnya. Dan biasanya itu menjadi berteriak gitu kalau sudah misalnya gagal, sudah siap membayar uang atau terlanjur membayar uang lalu tidak jadi direkomendasi, biasanya membuka ke publik. Tapi banyak juga yang tidak membuka ke publik karena itu tindak pidana sebenarnya. Percobaan juga melakukan tindak pidana kalau sudah tawar-menawar begitu, apalagi kalau sudah terlanjur membayar, yang menerima maupun yang memberi itu kan terancam pidana. Oleh sebab itu banyak yang diam lalu mengumumkan kepada masyarakat ini tidak ada uang-uang di dalam permainan ini atau di dalam proses pencalonan ini. Oleh sebab itu, dulu pada akhir tahun 2014, saya termasuk salah seorang yang setuju kalau pilkada itu dikembalikan ke DPRD. Gitu. Karena kalau di DPRD, itu tetap juga terjadi suap menyuap seperti sebelumnya, tetapi itu terkontrol. Paling banyak 100 orang anggota DPRD itu bisa diawasi oleh masyarakat. Apalagi tidak semua 100 orang, mungkin hanya dibayar 50 orang dari 100 anggota DPRD, atau misalnya hanya 20 orang dari 45 anggota DPRD, gitu. Itu lebih mudah diawasi. Kalau sekarang ini, biayanya sangat mahal dan mengajari masyarakat susah. Sebenarnya dulu, pada pertengahan tahun 2014, baik PDNU maupun Muhammadiyah itu sudah merekomendasikan agar pilkada itu dikembalikan ke provinsi atau ke DPRD di masing-masing tingkatan. Tetapi ketika akhir 2014 terjadi koalisi KMP dan KIH itu, kemudian ada penilaian dan kekhawatiran kalau kembali ke DPRD ini yang bahaya, KMP ini mau menguasai seluruh DPRD di seluruh Indonesia gitu. Sehingga pada waktu itu undang-undang yang sudah disetujui dibatalkan melalui Perpu karena masyarakat ribut. Nah sekarang menurut saya sudah saatnya kita ini berpikir untuk meninjau ulang pemilihan langsung itu. Dulu Bung Karno juga pernah membatalkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 57 tentang pemilihan langsung itu. Kata Bung Karno itu terlalu liberal, berbahaya. Sehingga Bung Karno mengembalikan itu ke DPRD, bahkan ditentukan oleh pusat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 57 itu ditolak oleh Bung Karno, isinya yang menyerahkan pemilihan langsung kepada rakyat itu. Karena bahayanya dibayangkan seperti sekarang ini. Rakyat dibiasakan jual beli seperti itu. Nah, atau kalau kita sudah setuju dengan pemilihan yang sekarang ini tidak ada bagusnya, misalnya tidak ada bagusnya, karena bagusnya itu apa? Bagusnya sekarang itu tidak ada koalisi permanen, tidak ada oposisi permanen. PKS, Demokrat atau Golkar atau PDIP boleh berseteru di Jakarta tetapi bersatu di daerah lain. Nah itu bagus, pemilihan seperti sekarang ini. Oleh sebab itu saya usulkan seperti banyak temuan-temuan akademik yang saya pelajar di kampus-kampus, ada pemilihan asimetris. Daerah yang sudah siap, daerah-daerah tertentu yang sudah siap untuk melaksanakan pemilihan langsung bisa langsung. Yang belum, ya kita mulai dari DPRD. Juga ada alternatif pemilihan langsung itu di tingkat gubernur untuk bupati-bupati itu melalui DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah tingkat atas. Saya kira percobaan kita dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini, saya kira percobaan kita sudah cukup sebenarnya, karena mudaratnya selalu lebih banyak daripada manfaatnya. Nah itu solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dibicarakan lagi, mumpung situasi politiknya sekarang ini sudah lebih kondusif untuk membicarakan itu dibandingkan misalnya dengan tahun 2014. Yang terakhir terkait dengan kasus Pak Lanyala, itu Pak benar sih Pak Prabowo itu minta
uang atau tidak. Saya tidak tahu pasti, tapi itu mungkin iya, mungkin tidak ya. Kalau mungkin iya itu, mungkin bukan karena minta uang. Pak Prabowo mungkin mau mencari jalan keluar untuk mengatakan, sudahlah, Anda nggak usah. Karena elektabilitasnya dan berdasar bisik-bisik di masyarakat itu Anda nggak mungkin menang. Lalu diminta uang agar mundur. Mungkin kira-kira itu maksudnya. Tapi mungkin juga iya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya mereka berdua yang tahu, menurut saya, karena mereka yang sudah berbicara itu yang satu menuding, yang satu membantah dan sebagainya, bahwa setiap calon kepala daerah yang berbicara dengan satu partai untuk dicalonkan menjadi calon gubernur atau bupati, itu sudah biasa dan selalu terjadi agar sang calon itu mencari partai sendiri untuk bergabung. Jadi saya kira bukan spesifik Gerindra itu. Saya kenal dengan hampir semua calon kepala daerah. Kalau dia misalnya sudah mendapat persetujuan dari partai A dan kursinya kurang, oke, saya setuju Anda, tapi tolong panggil partainya agar mau bergabung. Kalau Anda tidak berhasil menghimpun kursi sebanyak 20% misalnya, ya sudah, kita kan tidak bisa berangkat sendiri. Nah, di situ kadang-kala lalu mencari jalan keluar untuk membatalkan itu. Nah, saya kira itu Bang Karni. Selamat malam. Mudah-mudahan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai di tanah air, Prof. Assalamualaikum. Kita rehat sejenak.